Baru saya lihat menu, nggak lama saya lihat Mirna sudah jatuh. Dia begini, saya pikir dia pusing. Gimana? Dia tangannya pertama dia masih begini. Saya pikir dia pusing atau enek atau apa. Begitu saya nengok lebih gini, dia sudah begini. Sudah bersandar. Tatapannya kosong. Terus dia kesusahan nafas. Pelan-pelan tangannya kejang, kakinya semua masuk ke dalam gini. Terus tatapan mata dia ke atas kosong, mengeluarkan pertama bubble gitu, bola-bola kecil. Bola apa? Bubble. Di mulut? Iya, buih-buih kecil busa, dari mulut busa. Iya, pelan-pelan keluar busa. Terus dia masih berusaha bernapas, tetapi seperti kesusahan. Dia langsung ada bunyi seperti ini kayak sudah seperti itu. Saya kaget. Saudara, apa yang saudara lakukan melihat Mirna seperti itu? Sambil panggil minta tolong sama orang. Minta tolong sama yang ada Iya, di situ. pertama saya bilang ini Mirna kenapa? Terus terus dia udah nggak menjawab. Saya panggil Mirna. Dia sudah tidak ada respon. Dia cuma berusaha untuk bernafas dan mengeluarkan busa itu. Langsung itu sangat cepat kejadiannya. Pegawai kafe langsung datang ke arah kita. Langsung tanya, kamu saudaranya Mirna? Saya bilang bukan, saya temannya. Ada saudara yang bisa dihubungin, saya langsung segera hubungi suami Mirna. Karena Mirna bilang dia barusan sama Arif di Mall Grand Indonesia. Nah, sebelum dilanjutkan. Iya. Apakah ketika Mirna minum kopi, kan di situ juga tersedia gelas yang lain, ya kan? Yang saudara nggak perhatikan tadi? Iya, saya Jessica, apakah juga minum gelas yang lain? Ya. Saya tidak perhatikan. Saudara, apakah juga minum yang gelas yang bukan punya Mirna tadi, yang bukan dicicipi? Tidak, saya sama sekali tidak perhatikan dan tidak melihat dan tidak meminum minuman lain. Nah, kemudian setelah itu saudara menghubungi siapa? Arif ya? Arif, suami. karena saya pikir Arif pasti masih di sekitar sini. Karena belum 5 menit Mirna kan baru sama Arif. Dan dia orang yang paling dekat dengan Mirna. Bisa terhubung dengan Arif pada langsung bisa. Apa saya bilang, Arif ini Mirna pingsan. Terus dia bilang, kenapa? Belum makan kali ya? Terus aku bilang nggak tahu. Ini pingsannya aneh. Lalu Arif bilang, kasih minum teh manis aja Han. Gue takutnya dia belum makan. Dia enek. Terus aku bilang, saya nggak berani Rif. Ini mulutnya udah keluar busa banyak banget. Ini aneh banget Rif. Cepetan kesini tolong ya, tolong. Saya telepon Arif ada 3-4 kali. Saya tanya terus dia di mana. Saya suruh dia cepet datang. Sebelum Arif datang, apa tindakan yang dilakukan oleh saudara Jessica atau pegawai di restoran itu? Tiba-tiba di sana banyak orang yang mengerumuni. Ada juga pengunjung kafe Olivier yang membaca doa. Ada pegawai kafe yang ada satu lelaki, dia langsung cek, dia tarik bajunya, dia langsung cek Mirna, mau cek nadinya gitu. Terus sambil kita panggil security, sambil nunggu kursi roda, dia mengecek Mirna. Terus manajer kafe Olivier ada nanya ke saya, ini teman kamu ada sejarah epilepsi nggak? Lalu saya hubungi Arif lagi, Arif, apakah Mirna ada sejarah sakit? Epilepsi atau apa gitu? Kata Arif, enggak, Mirna sehat, Mirna nggak ada penyakitan. Ini kenapa begini? Ya udah cepetan. Lalu di sana kita sambil menunggu kursi roda. Lalu pegawai Olivier bilang ke saya, di bawah ada klinik Bu. Lalu saya bilang, ya udah, saya tanya persetujuan suaminya Arif, ini mau dibawa ke klinik dulu ya sambil nunggu. Terus dia bilang, ya udah kita lari langsung begitu kursi roda datang, kita langsung lari ke klinik, bawa dorong Mirna. Berapa lantai ke bawah? Lewat lift atau lewat? Naik lift. Bawah. Ya. Ke klinik. Kliniknya itu di dekat musyola. Siapa yang mengantar ke klinik waktu itu? Saya, Jessica, lalu ada pegawai Olivier 2-3, saya tidak terlalu ingat, 2-3 orang. Lalu ada security yang mendorong kursi roda. Lalu ada pengunjung kafe Olivier yang membaca doa. Ibu itu ikut terus sambil dia membaca doa untuk Mirna. Dia ikut, langsung kita lari ke klinik.
Sampai klinik? Sampai di klinik ada dokter. Ada, karena sudah dikonfirmasikan sama pegawai Olivier bahwa di klinik ada dokter. Lalu kita ke sana. Apa yang dilakukan dokter? Begitu sampai di sana, Arif langsung sudah sampai. Lalu Arif bilang, ini gue takutnya Mirna stroke, cepet langsung dibawa ke rumah sakit, ayo bawa. Setelah itu dokternya bilang, ya udah, saya tidak berani periksa karena sudah mau dibawa ke rumah sakit. Lalu sambil menunggu Arif membawa mobil ke depan klinik, saya minta tolong sama dokter, dok, setidaknya tolong teman saya, tolong dicek apakah dia masih bernapas, apa gimana. Saya mau tahu gimana keadaan dia karena saya nggak ngerti ini gimana gitu. Lalu dokternya bilang, ya udah sekedar cek aja ya. Akhirnya dokternya cek, ini sih detak jantungnya sih sepertinya masih oke, tapi ada sedikit keraguan. Mungkin dia bilang, tapi saya nggak enak banget nih ngelihatnya. Kenapa? Yang nggak enak di saya itu, dia tidak ada respon sama sekali, benar-benar blank, tidak ada respon. Lalu setelah Arif datang, masukkan ke mobil. Nah, bawa ke mobil, Arif meminta, Hani, kamu duduk di belakang jagain Mirna, Jessica di depan. Jadi Hani, waktu membawa ke rumah sakit pakai mobilnya si Arif ya? Mobilnya Arif. Lalu aku duduk di belakang. Di tengah ya, saudara di tengah? Saya. Di belakang? Saya duduk di tengah, menggendong, memangku kepala Mirna, sambil sebelum masuk ke mobil, saya sempat bilang ke dokter, dok, pinjam tabung oksigen ya, setidaknya, maksudnya saya pinjam untuk kasih nafas gitu. Terus dokternya kasih, begitu semuanya bantu kita angkat Mirna dan tabung oksigen itu ke mobil, saya sempat bertanya, ada yang bisa ikut gak tolongin kita? Tapi dokternya, security semua bilang, tidak, ini sudah mau dibawa ke rumah sakit. Jadi hanya kita berempat yang jalan ke rumah sakit. Yang nyopir si Arif ya? Arif nyetir, Jessica duduk di depan. Jessica duduk di mana? Duduk di depan, di sebelah Arif. Samping Arif, saya di belakang memangku Mirna dan menggendong kepalanya. Sambil masih berbuih-buih di situ? Iya, saya masih minta tisu. Saya bilang, tolong dong minta tisu, ini busanya masih keluar terus. Terus saya pegang tangannya sangat dingin. Terus saya baca doa. Soalnya ibu yang itu bilang, jangan berhenti baca doa. Saya berdoa sambil pegang tangannya Mirna. Saya bilang, Mir, tangan kamu dingin sekali. Tapi nggak ada respon? Tidak ada, dia sudah tidak ada respon sejak di Olivier. Saya pegang, saya bilang saya hangatkan ya. Lalu sambil menangis, saya bilang tolong seseorang siapa aja bantuin saya Google apa yang bisa kita tolongin di dalam mobil ini, karena ini kan perjalanan ke rumah sakit pasti ada beberapa menit. Boleh nggak kita kasih air putih atau apa yang bisa kita tolong di dalam mobil? Cuman Arif lagi sibuk telepon papanya untuk bawa ke rumah sakit dan sambil nyetir. Terus akhirnya berapa menit sampai rumah sakit? 5 menit. Sampai rumah sakit? 5 menit, 6 menit, tidak lama, cepat. Rumah sakit apa? Abdi Waluyo. Ketika perjalanan saya sempat bertanya, boleh nggak tolong Google gimana cara menolong? Tapi tidak ada respon dari Jessica ataupun Arif yang sedang menelpon bapaknya. Karena lagi sibuk menyetir. Tapi saya tidak terlalu ingat. Jessica bilang tidak bisa, ini tidak bisa. Ya udah, saya pikir saya lagi tidak pegang handphone. Jadi saya cuma bisa duduk memegang Mirna dan tabung oksigen. Kemudian setelah sampai rumah sakit, dia dibawa kemana? Setelah sampai rumah sakit, langsung dibawa oleh Arif, langsung panggil untuk emergency, langsung dibawa ke IR, emergency room. Lalu langsung diangkat, langsung digotong, kita langsung bawa ke emergency room, tepat di depan mobil langsung. Pokoknya sangat cepat. Cepat. Terus ya, apa yang dilakukan oleh dokter pada saat sampai di rumah sakit? Saudara mengikuti ke ruang pemeriksaan? Iya, ikut. Apa yang dilakukan? Begitu ikut, dokter bilang, dok ini tolong, itu lebih banyak Arif yang menjelaskan. Ini tolong dicek si Mirna gini-gini. Lalu dokter kan cek sebentar, dia tidak tutup ruangan, pokoknya dokternya cepat memeriksa, kasih CPR ada apa gitu. Tidak sampai semenit atau 2 menit dokter keluar. Dan memberikan keterangan dokter? Mengabarkan sudah tidak ada.